Mira dan Joko adalah sepasang suami istri yang memiliki usaha sambal belut dan usahanya sangatlah ramai. Mas Joko, satu sambal belut pedes banget ya. Jangan lupa sambalnya yang dibanyakin biar saya itu melek mata ini. Siap Pak, nanti saya sampaikan ke dapur ya. Tunggu sebentar, oke? Bu, satu porsi sambal belut ekstra pedes buat bapak yang di meja depan tadi, katanya biar melek matanya. Hih, tiap hari yang minta ekstra pedas makin banyak ya Pak. Ini udah kayak sambal setan. Tapi ya udahlah, aku buatin yang paling pedas biar dia puas makan sampai ngeluarin air mata. Iya Bu, soalnya katanya sambal buatan ibu ini bikin ketagihan, makanya pelanggan semakin rame tiap hari. Ya asal mereka kuat aja ya Pak. Jangan sampai ntar malah pingsan gara-gara sambal belut kita. Nih sambalnya udah jadi. Kamu tinggal gorengin belutnya aja. Oke Bu, bentar ya. Mas Joko, saya juga pesen satu ya, tapi jangan terlalu pedas. Saya kemarin sampai nangis gara-gara makan di sini. Wah iya Bu, maaf ya kemarin itu. Hari ini saya suruh Ibu Mira buat lebih kalem ya sambelnya, biar enggak sampai bikin Ibu nangis lagi. Hei. Saya juga sama, tapi belutnya minta yang garing ya. Jangan lembek, saya nggak doyan kalau terlalu empuk gitu. Siap Bu, saya catat semuanya. Satu yang nggak pedes, satu lagi belut kering. Saya ke dapur dulu ya. Bu, tambah 2 pesanan lagi. Satu sambal belut nggak pedes buat ibu langganan yang kemarin nangis. Satu lagi buat belut yang mintanya digoreng kering banget. Wah, pesanan macam-macam ya. Tapi ya udahlah, yang penting warung kita rame. Ini tandanya orang-orang suka sama sambal kita. Betul Bu, walau tiap pesanan beda-beda ya, yang penting mereka itu balik lagi dan suka sama masakan Ibu. Nih, sambalnya yang nggak pedes sudah siap. Tinggal gorengin belutnya. Belut kering juga bentar lagi jadi kok. Kamu tolong plating ya Pak. Aku mau bikin sambal lagi. Oke Bu, aku bawa ini dulu ke depan ya. Mas Joko, warung ini tiap hari rame terus ya. Rahasianya apa sih? Sambalnya itu kayak ada jin penglarisnya. Hahaha. Waduh Pak, jangan bilang gitu dong. Nanti istri saya itu dikira dukun lagi. Rahasianya cuma satu, resep sambal Ibu Mira. Udah turun-temurun dari neneknya, bumbunya rahasia, takarannya juga pakai hati. Wah, pantesan enak banget. Tiap makan ini tuh kayak nostalgia. Kayak makan di rumah nenek dulu waktu kecil. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Semoga warung kecil ini bisa terus bikin orang senang dan kenyang ya. Mira memiliki seorang teman yang bernama Bu Narti. Dia memiliki usaha peternakan belut yang cukup besar. Lah, Mira, tumben pagi-pagi udah sampai ke sini. Ada angin apa nih? Iya, Bu Narti mau beli belut. Stok di rumah udah habis dari kemarin. Warung juga makin rame. Jadi aku pikir langsung ambil dari sumbernya aja. Wah, alhamdulillah dong kalau warungmu makin rame. Tapi ya Mira, aku harus ngomong jujur dari awal. Harga belut sekarang naik tajam. Aku juga kaget sendiri sebenarnya. Hah? Naik? Emangnya semahal apa sekarang Bu? Sekarang perkiranya udah nyentuh 40.000 Mir. Padahal kemarin-kemarin masih 35. Aku juga pening Mir. Pakan naik, listrik naik, semuanya ikut naik. Astagfirullahaladzim Bu. Padahal kan kemarin aku beli di pasar aja nggak sampai segitu. Tapi ya itu kualitasnya nggak bagus. Aku makanya kesini biar dapet yang seger. Iya aku ngerti Mir. Tapi yang kamu tahu sendiri kan, ekonomi sekarang itu benar-benar kacau. Bahkan baku semua naik. Mau jual rugi juga nggak bisa. Nanti malah tekor aku. Iya sih, aku juga ngerasain di warung. Minyak naik, cabai naik, beras juga naik. Tapi masa iya kita harus naikin harga ke pelanggan? Bisa kabur nanti mereka. Ya itu dia, kita di tengah Mir. Kamu naikin harga takut pelanggan lari, tapi kalau kita nahan terus di sini saya kita yang ambruk duluan. Gitu ya. Tapi Bu, bisa nggak kalau aku beli nggak murah, agak murah sedikit? Buat langganan lama gitu, aku beli banyak juga nanti keluarga udah turun. Waduh Mira, aku sebenarnya
Waduh Mira, aku sebenarnya juga pengen bantu. Tapi jujur aja, sekarang ini aku jual ke kamu itu udah mepet banget minggirnya. Bener-bener tipis. Aku nggak bisa nurunin harga lagi. Ya udah deh Bu, kalau gitu aku ambil sedikit aja dulu. 1 kilo cukup lah buat buka jualan hari ini. Sisanya semoga aku bisa muter modalan dulu. Iya, maaf ya Mir, aku juga berat hati. Tapi keadaannya emang kayak gini Mir. Aku ambil ya 1 kilonya yang gede-gede sekalian biar kamu dapat yang bagus. Makasih ya Bu, semoga kita semua kuat ya kalau kalian lagi sulit kayak gini. Amin Mira, kamu cuma bisa bertahan dan berharap semuanya cepat stabil. Jangan sampai usaha kita yang udah dibangun dari nol tiba-tiba tumbang. Malam harinya Mira dan Joko berdiskusi tentang harga belut yang mahal dan keuntungannya yang akhirnya sangat menipis. Jadi kamu beli belutnya cuma 1 kilo tadi pagi. Padahal kita itu biasanya butuh minimal 3 kilo buat jualan seharian Bu. Iya Pak, aku udah ngomong sama Bu Narti, tapi harganya mahal banget. Dia juga ngeluh katanya semua harga pakan naik, jadi dia nggak bisa nurunin harga. Aku akhirnya beli sedikit aja daripada rugi banyak. Ya kalau terus begini kita itu bisa tekor, pelanggan banyak tapi bahan bakunya mahal. Mau dinaikkan harga takut pelanggan itu kabur. Mau dikurangin porsinya bisa-bisa mereka ngira kita itu curang. Aku juga kepikiran soal itu Pak, tapi serius deh, aku takut banget kalau pelanggan kecewa. Mereka itu udah kayak keluarga, banyak yang langganan dari awal kita buka. Aku nggak mau ngecewain mereka Pak. Aku ngerti Bu, makanya kita itu harus cari solusi lain. Gimana kalau aku sendiri aja yang cari belut ya ke sawah atau ke rawa-rawa deh. Masih banyak kok belut-belut liar di sana. Kalau kita itu bisa nangkep sendiri, ya kita itu bisa irit banyak Bu. Serius kau mau turun langsung ke sawah Pak? Itu kan capek banget. Belut juga susah ditangkep, licin dan cepet banget larinya. Aku serius Bu, toh aku juga udah biasa kerja keras. Kalau ini bisa bantu kita bertahan, ya aku jalani aja deh. Daripada kita itu harus menaikkan harga atau mengurangi porsi. Mending aku yang turun tangan ya Bu. Iya Pak, aku setuju. Kita nggak punya pilihan lain juga. Aku bantu nanti siapin peralatan ember, jaring, sama e-center. Baru kamu tinggal berangkat aja. Makasih ya Bu, aku seneng kamu itu langsung setuju. Kita itu harus kompak kalau mau usaha ini tetap jalan. Semoga dengan cara ini kita itu bisa bertahan lebih lama. Amin, aku percaya kalau kita bareng-bareng pasti selalu ada jalan. Keesokan harinya mereka ke sawah dan bertujuan untuk mencari belut. Pak, kamu yakin banget ini tempatnya cocok buat nyari belut? Soalnya aku baru pertama kali ikut nyari kayak gini. Yakin Bu, ini sawah yang bekas panen. Tanahnya lembab dan becek. Biasanya belut itu suka sembunyi di tempat-tempat kayak gini. Aku itu pernah nyari di sini waktu kecil. Aku cuma takut licin aja sih, jatuh nanti malah kayak kerbau mandi lumpur. Tapi ya udahlah demi warung sambal belut kita ya. Kamu ini bisa aja. Tapi aku itu seneng kamu itu bisa ikut turun langsung kayak begini Bu. Gak banyak istri yang mau nyebur ke sawah pagi-pagi buta. Iya dong Pak, kita harus kerjasama. Lagian seru juga ternyata ada sensasi pertualangan ala-ala nyari harta karun gitu. Setelah menyusuri beberapa petak sawah, mereka berhenti di satu titik yang agak berumpur dan penuh lubang kecil. Nah, ini dia Bu tempat yang bagus. Lihat tuh banyak lubang kecil. Itu tandanya kemungkinan besar belutnya ngumpet di situ Bu. Iya, lubangnya banyak banget nih. Nih Pak, ini gede banget. Mungkin belutnya udah level master. Wah iya Bu, itu besar banget. Coba deh kita itu gali pelan-pelan. Siapa tahu dapat segede lengan. Kamu aja yang coba dulu, aku jagain dari belakang. Takutnya belutnya loncat ke muka aku. Bisa pingsan aku di tempat. Joko mulai menggali perlahan dengan tangan. Tiba-tiba dari dalam lubang muncul kepala ular. Ular Pak, ular beneran tuh. Lari Pak, lari. Astagfirullahaladzim Bu, cepet Bu, jangan nengok. Itu udah nunjuk ke kita. Mereka berdua lari terbirit-birit. Setelah lari agak jauh, mereka berhenti di pinggir sawah. Ya Allah, aku kira itu mau panen belut, ternyata malah disambut ular. Aku udah deg-degan banget tadi. Aku juga Bu, sumpah itu pengalaman nyari belut paling serem seumur hidup aku deh Bu. Kita harus lebih hati-hati kalau nyari lagi nanti.
Aku sih besok-besok nyari pacar aja deh. Mau mahal kek, yang penting gak diseruduk ular. Haha, iya Bu. Tapi jangan kapok ya, masih banyak tempat lain kok. Cuma kali ini kita itu bener-bener apes deh kayaknya. Dari kejauhan mereka melihat seorang petani duduk di pinggir sawah. Di depannya tampak beberapa ular mati. Pak, lihat deh, itu apa yang depan Bapak itu? Kayak ular deh. Iya Bu, kayaknya ular beneran itu. Banyak banget pula. Yuk kita samperin. 5 menit kemudian. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lah kalian dari arah sawah sana ya? Ngapain pagi-pagi nyasar ke sini nyari belut? Ya Pak, nyari belut buat usaha warung kami. Tapi tadi malah ketemu ular tekan belut Pak. Iya, Pak. Malah hampir kami diserang seekor ular besar. Untung bisa lari. Ya beginilah sawah sekarang. Banyak hama termasuk ular-ular ini. Mereka itu sering ganggu tanaman. Bahkan beberapa hari petani pernah hampir digigit loh. Jadi ini semua ular hama Pak. Iya, semalam saya itu pasang perangkap belut banyak banget. Ini hasilnya tinggal dibuang aja. Gak guna ini. Dengar aku baik-baik. Gimana kalau kita pakai ular ini buat gantiin belut di warung? Apa? Bu, kamu ngomong apa barusan? Itu ular bukan belut. Mana bisa dimasak dan dimakan? Dengar dulu, Pak. Ular ini bentuknya panjang, kulitnya mirip. Kalau digoreng kering terus dikasih sambal, pelanggan mana bisa bedain? Kita bisa hemat banyak. Tapi Bu, ini penipuan. Kita itu bisa dosa. Kita bisa kena masalah besar kalau ketahuan loh Bu. Pak, kita lagi kepepet, belut mahal. Usaha kita bisa tutup. Ini solusi cepat. Lagian mereka juga nggak tahu. Toh kita olah bersih, pakai bumbu, udah beda bentuk. Aku tetap nggak serk sih Bu. Dengar aku baik-baik. Aku nggak mau lihat warung kita gulung tikar. Aku nggak bisa. Aku nggak mau kita balik ke titik nol. Kita coba dulu sekali aja. Kalau bersih, kita bisa lanjut. Yuk kita coba tawar ular-ular ini. Pak, ini ular-ularnya masih mau dipakai nggak ya? Kami kepikiran mungkin bisa dimanfaatin buat sesuatu deh Pak. Kami mau beli Pak biar nggak kebuang. Lah buat apa coba ular-ular mati ini? Mau dijadikan apa? Obat atau koleksi? Ya semacam eksperimen, Pak. Tapi beneran deh, sama serius. Ya sudahlah kalau kalian mau ambil saja gratis. Saya malah bersyukur ada yang mau bawa. Saya itu nggak usah repot-repot buang. Beneran Pak? Iya, saya juga penasaran sih. Kalian mau apa akan ular-ular ini? Tapi ya urusan kalian lah. Yang penting saya itu nggak perlu mikir soal ular busuk ini. Makasih banyak ya, Pak. Bener-bener makasih banyak. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kalian itu balik-balik malah kesurupan ular. Setelah mendapat ular yang mereka langsung mengelolanya menjadi sambal belut. Pak, kamu jangan cuma berdiri doang, bengong kayak gitu. Hai, bantuin bersih ular-ular ini. Kita harus buru-buru kalau mau buka warung sebelum siang. Bu, aku masih belum yakin sama keputusan ini. Rasanya aneh banget dari belut ke ular. Aku takut pelanggan itu bisa merasakan bedanya. Makanya itu, kita olah yang benar. Kita buang bagian kepalanya, kulitnya kita goreng sampai kering. Setelah itu baru disiram sambal kayak biasanya. Ya udah deh, tapi kamu itu janji ya, kalau ada yang aneh atau pelanggan curiga kita langsung stop. Iya, Pak, aku janji. Sekali ini aja kita coba. Kalau berhasil, ya kita aman. Kalau enggak, ya kita cari cara yang lain lagi. Ini dagingnya putih ya Bu, mirip belut, tapi baunya agak lain dikit. Nanti kalau udah digoreng dan dikasih sambal, nggak bakal ketahuan. Semua aroma tertutup sama bumbunya. Keesokan harinya mereka buka seperti biasanya dan banyak para pelanggan. Pak Joko, kayak biasa ya, satu sambal belut super pedes. Yang kemarin itu bikin saya itu keringetan 3 ember. Siap Pak, langsung saya pesenin ke dapur ya. Bentar ya, Ibu Mira lagi siapin yang spesial buat Bapak. Bu, satu sambal belut ekstra pedes buat Pak Jamal. Oke, siap. Bilang ke dia, hari ini sambalnya bisa bikin melek 7 hari 7 malam. Mas Joko, saya pesen 2 ya, 1 dibungkus. Karena saya di rumah kangen sama sambal buatan Ibu Mira. Katanya nggak ada yang bisa ngalahin rasanya. Sebentar ya, saya catat dulu. 1 buat di sini, 1 buat dibawa pulang ya. Ibu mau yang sedang atau yang pedas? Sedang aja ya Mas. Kemarin saya hampir nyesel gara-gara mirip pedas. Sampai batuk-batuk di meja makan.
Saya heran loh Mas Joko, warung kalian ini nggak pernah sepi. Belutnya makin hari makin enak, digorengnya makin garing, sambalnya makin nampol. Huh, makasih ya Pak. Ibu Mira terus eksperimen di dapur. Katanya sih biar pelanggan makin puas. Kita selalu jaga kualitas, itu yang penting Pak. Saya juga ngerasa kok sekarang bulutnya lebih kriuk ya, nggak kayak biasanya. Tapi saya suka, justru makin doyan sama makan di sini. Iya Bu, itu salah satu rahasia dapur Ibu Mira. Katanya ada teknik goreng baru, yang penting masih pakai bahan agar, yang penting masih pakai bahan segar dan sambal turun-temurun. Pak, ingin pesanan Pak Jamal sama burinya udah jadi. Ambil sekarang ya, biar masih hangat. Siap Bu, saya ambil sekarang ya. Ini beneran sambal belut terenak yang pernah saya makan. Aku bisa makan 2 porsi sendiri kalau terus begini. Wah enak banget, hari ini lebih enak dari kemarin. Ini sambalnya ada bumbu baru ya Mas? Rahasia dapur Pak, yang penting cocok di lidah pelanggan. Hei. Mas Joko, nambah 1 lagi ya. Waduh, luar biasa ibu-ibu ini semua. Siap, saya catat lagi ya. Tunggu sebentar. Tadi sangka rupanya cara curang itu memberikan keuntungan yang sangat banyak. Beneran naik gini. Padahal saya tadi udah sarapan. Astagfirullahaladzim, 100, 200, 300 ini lebih dari 2 juta Bu. Baru sehari kita pakai daging ini. Ya itulah hasil langsung 2 kali lipat dari biasanya Bu. Kamu lihat ini nggak? Ini belum uang hasil jual kita hari ini. Nggak main-main jumlahnya. Iya Pak, biasanya sehari kita cuma nutup modal dan untung tipis. Sekarang kita bisa ngasilin banyak banget. Ini baru sehari loh, sehari. Aku antara seneng dan deg-degan Bu. Soalnya kalau pelanggan sampai tahu, habislah kita. Iya, tapi kenyataannya kan nggak ada yang curiga. Mereka semua malah bilang makin enak, makin kriuk, makin pedes nampol. Emang sih, tapi kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Yang penting kita jaga rahasia ini rapat-rapat. Dan aku yakin kita harus terus ini. Jangan berhenti sampai sini. Kita harus lebih cepat, lebih banyak lagi ular di sawah. Besok kita cari lagi. Tapi kali ini benar-benar siapin peralatan lengkap. Maksudnya peralatan lengkap kayak gimana toh Bu? Kita bawa jaring, karung gede, sepatu bot, dan 1 lagi, bom ikan. Hah? Bom? Kamu bercanda kan Bu? Aku serius Pak, di pasar kan aku dengar ada yang jual bom buat ikan gabus atau lain liar. Kalau kita pakai itu, kita tinggal lempar ke lubang sawah yang penuh hama. Nanti ular-ular langsung keluar atau mati di tempat. Tapi itu kan bahaya Bu. Salah lempar bisa kena orang. Bisa bikin geger satu kampung loh. Makanya kita harus ke sawah yang sepi, yang nggak ada orang. Kita lakukan pagi-pagi banget sebelum ayam bangun. Hasilnya bisa banyak, hemat tenaga, dan cepat. Waduh, kamu ini benar-benar udah kayak mafia sambal belut deh. Daripada kita balik jual rugi, mending sekalian total. Kita perlu kehidupan baru Pak. Ini satu-satunya cara. Ya udah deh, tapi kita harus benar-benar hati-hati ya. Aku itu nggak mau masuk berita gara-gara meledakkan sawah orang. Siap Pak, besok subuh kita berangkat. Malam ini kita siapin semua alatnya. Ular sawah, tunggu saja kami datang. Karena mendapat untung yang banyak, mereka memutuskan untuk terus menggunakan daging ular. Pak, udah hampir setengah jam kita muter-muter, tapi nggak ada satupun sarang ular yang kelihatan. Kamu yakin ini tempatnya? Aku juga bingung Bu. Biasanya di bagian pinggir-pinggir sawah ini ada sarangnya. Mungkin karena kemarin udah kita sisir, mereka pindah ke tempat lain. Atau mungkin udah pada kabur karena teman-teman yang kemarin kita bawa semua ke dapur. Mereka sekarang ngungsi Pak. Jangan-jangan bener Bu ya. Ular juga bisa nyium bau darah dan bangkai. Mungkin mereka itu ngerasa tempat ini nggak aman lagi. Ya udah, gimana kalau kita masuk lebih dalam ke arah hutan kecil di ujung sawah sana? Siapa tahu di sana mereka bersembunyi. Waduh, masuk hutan. Tapi ya udah, kita udah terlanjur bawa perlengkapan lengkap kok. Masa pulang tangan kosong sih? Nah, gitu dong Pak, sekalian nyari kita paspol. Ayo jalan-jalan pelan-pelan, soalnya tanahnya becek banget. Mereka memutuskan untuk pergi ke hutan di dekat sawah dan tak lama kemudian mereka menemukan sebuah goa. Pak, kamu lihat itu nggak? Banyak banget. Kayak anak-anak ular semua. Tapi bentuknya panjang-panjang, licin, warnanya coklat, mirip banget sama belut. Ya Allah, beneran juga. Jumlahnya banyak banget. Ini sih jackpot namanya Bu. Jangan tunggu lama-lama, lempar granatnya sekarang.
sebelum mereka kabur masuk ke celah batu. Bu, kamu yakin ini goa loh? Kalau meledak jangan sampai goanya itu runtuh atau malah numpuk balik ke kita. Lempar aja pelai, jangan ke tengah, ke pinggir aja. Lemparnya cukup buat ngehajar mereka. Sekarang Pak, sebelum telat. Joko mengeluarkan granat dari tas kecil, menarik pelatuknya dan melempar pelan ke goa. 5 menit kemudian. Wah Pak, lihat deh, banyak yang keluar. Udah pada mati. Ini sih lebih dari cukup buat jalan seminggu. Ya Allah, aku itu nggak nyangka kita itu bisa dapat sebanyak ini. Tapi sumpah deg-degan tadi megang granatnya. Hahaha, Pak, kamu ini emang penakluk. Tapi kalau disuruh lempar bom, langsung nurut juga. Soalnya kamu itu maksa terus. Tapi ya udahlah, hasilnya memuaskan kok. Mereka mengumpulkan bangkai anak-anak ular ke dalam karung. Ayo Pak, kita bawa pulang cepat. Nanti keburu ada yang lewat. Atau ada warga yang curiga kenapa tiba-tiba hutan ini meledak. Ya Bu, ayo cepetan. Aku masih nggak percaya kita itu dapat hasil sebanyak ini dari satu kali lempar. Ini namanya rezeki, nggak boleh tolak. Yuk, besok kita siapin strategi baru lagi. Namun keesokan harinya ada beberapa warga yang merasakan ada yang aneh dengan sambal belutnya. Pagi Bu, Pak, nih pesanan sambal belutnya udah jadi nih. Masih hangat, sambal baru ulek dari Cowbag langsung. Makasih ya Mbak Joko. Ngomong-ngomong, ini sambal belutnya lagi ganti resepnya. Soalnya rasanya agak beda, daging belutnya juga lebih padat dan kenyal. Wah, Ibu punya lidah tajam ya. Iya, kita memang lagi eksperimen sedikit di dapur Bu. Ibu Mira coba teknik baru biar tekstur dagingnya lebih terasa. Soalnya banyak pelanggan bilang suka yang kriuk dan gak terlalu lembek. Oh, pantesan ya, kirain tadi saya salah lidah. Tapi sambalnya makin nendang sih Mas. Ini yang bikin saya tetap nagih. Alhamdulillah Bu, kita memang terus berusaha meningkatkan cita rasa sambelnya biar para pelanggan itu betah dan balik lagi deh. Tapi jujur Mas, ini sambal belut paling beda yang pernah saya makan. Bukan berarti jelek ya, malah unik, ada sensasi baru gitu. Saya malah suka. Boleh nambah 1 porsi buat dibungkus Pak? Siap Pak, saya catat langsung. Terima kasih banyak yang udah tetap percaya dengan rasa kami ya Pak. Mas Joko, saya juga bungkus 1 lagi ya buat anak-anak yang kuliah. Dia bilang sambal belut buatan ibu baru tuh bikin kangen rumah. Waduh, seneng banget denger itu Bu. Saya tuh sampaikan ke dapur ya. Ibu Mira pasti makin semangat ngulek sambelnya. Malam harinya mereka senang karena kembali mendapat untung yang sangat banyak. 100, 200 Pak. Ini totalnya udah lebih dari 3 juta. Baru 2 hari jualan daging. Daging spesial kita itu. Ya Allah, aku tuh masih nggak nyangka kita itu nggak pernah dapat penghasilan segede ini loh. Selama ini jualan paling cuma cukup buat nutup kebutuhan sehari-hari. Makanya itu Pak, aku bilang juga apa, selama kita cerdik, hasil nggak bakal hianatin usaha. Kita pintar manfaatin peluang. Tapi ya tetap aja ya Bu, tiap malam aku itu tidur nggak nyenyak, takut ada yang curiga, takut kualat gitu. Lah sekarang ini kan kita udah terbukti aman. Pak, pelanggan malah makin doyan, itu tandanya alam mendukung. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan muncul sesosok siluman ular. Kalian manusia tamak, licik dan kejam. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Kenapa masuk ke rumah kami tanpa izin? Pak, itu bukan manusia. Benar, aku itu bukan manusia. Aku Ranjini, siluman ular penjaga otak. Penjaga goa yang kalian hancurkan dengan bom kalian itu. Goa tempat anak-anakku tinggal. Anak-anakku yang kalian bunuh tanpa ada ampun. Ya Tuhan, jadi goa itu tempat kamu tinggal. Tapi kamu itu nggak tahu loh. Kami itu nggak tahu loh. Serius. Kami kira itu sarang hama sawah. Kami cuma mau bertahan hidup. Kami nggak tahu kalau itu rumah kami. Bodoh, kalian tidak peduli. Kalian tertawa menghitung keuntungan dari mayat anak-anakku, mencampur mereka dengan sambal kalian yang menjijikkan itu. Maafkan kami ya, Raja Ular. Kami mohon, kami tidak bermaksud membunuh siapa-siapa loh. Iya, kalau kami tahu kami gak akan pernah berani. Kami bakal rela membayar. Mohon jangan sakiti kami. Kalian pikir permintaan maaf bisa menggantikan nyawa puluhan anakku? Darah mereka mengalir di tangan kalian. Rasa daging mereka kalian jadikan uang. Kalian lebih kejam dari seorang iblis. Kami menyesal, serius Raja Ular, menyesal sekali. Kami bersumpah tidak akan mengulanginya, serius.
Aku akan bakar semua uang ini. Aku akan tutup warung itu. Aku akan berdoa setiap malam untuk ruh anak-anakmu. Tolong lepaskan kami. Penyesalan kalian datang terlambat, tidak dan tidak tulus. Aku melihat hati kalian tadi masih tertawa, masih puas dengan hasil jala ular. Siluman ular lalu memakan Joko dan Mira di tempat itu juga.